Halo semuanya, saya Morris dari channel Bareng Morris. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat status pada post. Kali ini kita akan membuat filter post dengan tab. Di sini teman-teman bisa pergi ke dokumentasi. Kita akan pergi ke resources, listing records, kemudian pergi ke bagian using tabs to filter the records. Di sini kita akan copy bagian function get tabs. Teman-teman bisa blok bagian ini. Kemudian kita bisa copy. Selanjutnya kita akan pergi ke VS Code. Di sini kita akan pergi ke app, filament, resources, post, pages. Kemudian kita akan membuka file list post. Di sini kita bisa scroll ke bawah tepat setelah function get header actions. Di sini teman-teman bisa paste kode yang tadi kita copy. Selanjutnya di sini kita bisa rapihkan. Oke, jika sudah, di sini untuk bagian tab dan buildernya masih merah, kita akan import ke atas. Untuk tab, dia datang dari filament, schemas, components, tab. Selanjutnya untuk builder, dia datang dari Illuminate, database, Eloquent. Di sini kita akan pastikan kalau tab dan buildernya sudah terimport ke atas ya. Di sini kita bisa cek untuk tab dan buildernya sudah berhasil terimport ke atas. Kita bisa lanjutkan. Di sini untuk bagian aktif akan kita ganti menjadi draft. Selanjutnya untuk inactive akan kita ganti menjadi reviewing. Selanjutnya kita bisa duplikat bagian reviewing. Di sini kita bisa duplikat 2 kali. Selanjutnya di sini kita akan ganti menjadi published. Oke, selanjutnya yang terakhir akan kita ganti menjadi rejected. Oke, jika sudah kita akan modifikasi di bagian query-nya. Di sini untuk bagian aktif akan kita ganti menjadi status. Selanjutnya untuk nilainya akan kita ganti menjadi post status enum. Di sini bernilai draft. Selanjutnya di sini kita bisa copy. Kita bisa paste di false ini ya semua. Selanjutnya untuk nilai yang ini akan kita isi yaitu reviewing. Selanjutnya yang ini adalah published. Selanjutnya yang terakhir adalah rejected. Oke, selanjutnya kita akan cek ke aplikasi kita. Di sini saya menggunakan user Morris, dia sebagai super admin. Di sini kita akan pergi ke post. Oke, sekarang untuk tampilan postnya sudah memiliki tab. Di sana akan ada all, draft, reviewing, published, dan juga rejected. Di sini ketika kita pilih draft, oke, untuk post yang ditulis oleh Morris, dia akan muncul statusnya draft. Kemudian ketika kita pilih reviewing, di sini juga reviewing. Selanjutnya ketika kita pilih published, di sini akan muncul yang statusnya published. Namun untuk post yang ditulis selain Morris ya, contohnya di sini adalah curator, dia akan muncul semua karena di sini ada sedikit bug ya. Kita akan perbaiki itu. Teman-teman bisa pergi ke VS Code. Kita akan pergi ke resources post, kemudian kita akan pergi ke tables. Kita akan membuka file post table. Di sini kita bisa scroll ke bawah. Oke. Jadi ada sedikit bug di bagian modify query using. Di sini kita bisa copy bagian function yang ada di bagian or where ini. Teman-teman bisa blok bagian function ini sampai sini. Kemudian kita bisa cut. Selanjutnya untuk or where-nya akan kita hapus atau kita ganti menjadi latest. Oke, di sini di bagian query where-nya akan kita ganti bagian yang tadi ya. Teman-teman bisa blok sampai sini, kemudian kita bisa paste.
Oke, selanjutnya di sini ada ini ya, callback function. Untuk bagian if-nya akan kita tambahkan tanda seru. Jadi di sini posisinya adalah kebalikannya. Selanjutnya untuk di bagian query where bagian ini di dalam if akan kita hapus untuk ininya ya, operatornya. Oke, di sini kita bisa save. Selanjutnya kita bisa cek ke aplikasi kita lagi. Oke, di sini kita ada di tab published. Teman-teman bisa refresh bagian ini. Oke, sekarang untuk ini ya, postnya sudah sesuai sama tabnya. Di sini tab published yang akan muncul adalah yang postnya published. Kemudian ketika kita coba draft, dia akan muncul yang statusnya draft. Ketika reviewing, dia akan muncul yang statusnya reviewing. Kemudian untuk bagian rejected juga sama, dia akan muncul hanya yang statusnya rejected. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan informasi total post sesuai tab masing-masing. Di sini teman-teman bisa copy kode yang ada di deskripsi. Kemudian kita bisa pergi ke VS Code. Di sini kita akan pergi ke resources post, pages, kemudian kita akan membuka file list post. Di sini teman-teman bisa paste kode yang tadi teman-teman copy di atas function getTab. Oke, untuk nama functionnya adalah countPost by status. Di sini akan ada merah yaitu di bagian post. Teman-teman bisa import ke atas. Dia datang dari app models post. Oke, selanjutnya pastikan kembali tidak ada yang merah. Di sini teman-teman bisa gunakan function tersebut. Di sini kita akan panggil menggunakan page. Kemudian di dalamnya kita akan panggil this. Kemudian kita akan panggil countPost by status. Oke, selanjutnya kita bisa kasih color menggunakan page color. Di sini kita kasih primary. Oke, selanjutnya teman-teman bisa copy bagian ini. Kita akan paste di bagian draft. Selanjutnya untuk bagian draft kita akan kasih nilai yaitu post status enum bernilai draft. Kemudian untuk colornya akan kita gunakan gray. Oke, di sini kita bisa copy ya bagian page sampai page color ini. Kemudian kita bisa paste di bagian reviewing. Di sini kita bisa sesuaikan untuk nilainya adalah reviewing. Selanjutnya untuk colornya kita kasih info. Oke, selanjutnya di bagian published kita bisa paste lagi kode yang tadi. Kemudian kita bisa sesuaikan di sini menjadi published. Kemudian untuk colornya akan saya kasih success. Kemudian yang terakhir adalah rejected. Di sini kita bisa sesuaikan lagi yaitu rejected. Kemudian untuk colornya akan saya kasih danger. Oke, di sini teman-teman bisa save. Selanjutnya kita bisa cek ke aplikasi kita. Di sini kita bisa refresh. Oke, sekarang untuk masing-masing tab sudah memiliki informasi total postnya masing-masing. Di sini ada all, kemudian draft, reviewing, published, dan rejected. Oke, di sini akan ada rejected 1 ya. Teman-teman bisa edit bagian ini. Kemudian untuk statusnya akan kita ganti menjadi published. Di sini kita bisa save changes. Oke, sekarang di bagian tab rejected totalnya adalah 0. Kemudian di bagian published totalnya sekarang ada 3. Oke, selanjutnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.